Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga pagi ini kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan sudah siap untuk belajar. Memasuki tema 5 yang merupakan tema terakhir untuk kita kelas 6 semester 1 Wirausaha. Subtema 1 untuk mata pelajaran IPA kita membahas KD 35 dan 45, yaitu tentang magnet. Di sini kita akan membahas, untuk pertemuan pertama kita bahas bentuk-bentuk magnet dan macam-macam magnet, kemudian sifat-sifat magnet. Tujuan kita mempelajari materi ini, Ibu berharap nantinya kita bisa membedakan macam-macam magnet dengan benar, kemudian menyajikan hasil eksplorasi atau pengamatan tentang macam-macam magnet. Berdasarkan pembentukannya, magnet dibagi dua. Yang pertama magnet alam, yaitu magnet yang terdapat di alam dan terbentuk secara alami. Bentuknya berwarna hitam seperti batu yang bercampur logam. Kemudian yang kedua ada magnet buatan, yaitu magnet yang dibuat oleh manusia, bisa dengan berbagai bentuk dan berbagai warna, sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan gambar, ini adalah contoh magnet alam, jadi warnanya hitam ya. Magnet alam pertama kali ditemukan di kota Magnesia, Asia Kecil atau negara Turki sekarang. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Kemudian, ketika batu digantung, batu tersebut berputar dan salah satu ujungnya menunjuk ke arah utara. Macam-macam magnet berdasarkan bentuknya, jadi magnet umumnya diberi nama sesuai dengan bentuknya. Yang pertama magnet batang, berarti bentuknya seperti batang. Kemudian magnet ladam, magnet U seperti huruf U, magnet silinder atau magnet tabung, kemudian magnet jarum karena berbentuk seperti jarum, dan ada magnet lingkaran. Kemudian ada lagi nanti magnet cincin, berarti bentuknya seperti cincin. Baik, sekarang kita bahas sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Yang kedua, magnet memiliki gaya tarik. 3. Magnet dapat menarik benda-benda magnetis. Jadi benda magnetis itu adalah benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet dan terbuat dari logam, tetapi tidak semua logam yang bersifat magnetis. Kemudian yang keempat, sifat magnet. Magnet itu memiliki medan magnet. Yang kelima, gaya tarik yang paling kuat terletak pada bagian kutub-kutub magnet. Yang keenam, jika dua buah magnet didekatkan yang kutubnya tidak senama, maka akan terjadi tarik-menarik. Kemudian jika kutub-kutub senama dua buah magnet didekatkan, akan terjadi tolak-menolak. Yang terakhir, gaya magnet dapat menembus benda penghalang, syaratnya benda itu tipis dan bersifat non-magnetis. Non-magnetis artinya benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet atau yang tidak dipengaruhi oleh magnet. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub. Perhatikan gambar magnet ini. Ada magnet U dan magnet batang. Di bagian ujung-ujung magnet ada S dan ada N. Itu menunjukkan kutub magnet. N untuk north artinya utara, kemudian S untuk south artinya selatan. Artinya magnet itu berapapun besarnya ukurannya, apapun bentuk magnetnya, yang namanya magnet tetap memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Jadi kalau kita punya magnet, kita potong magnetnya menjadi beberapa bagian. Setiap bagian itu tetap punya dua kutub, yaitu utara dan selatan.
Kemudian sifat magnet yang kedua, perhatikan gambar, nampak di situ logam-logam kecil ditarik oleh magnet. Magnet memiliki gaya tarik. Gaya tarik magnet yang paling kuat terdapat pada bagian kutub-kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet hanya bisa menarik benda-benda magnetis. Ada 4 bahan, ada 4 logam yang nantinya kalau diolah jadi benda dan dia dikatakan benda magnetis, yaitu besi, baja, nikel, dan kobalt. Selain itu, bendanya tidak termasuk benda magnetis. Nah, untuk kuis kita pada pertemuan kali ini, Ibu mau Ananda tuliskan satu contoh benda yang ditarik oleh magnet dan satu contoh benda yang tidak ditarik oleh magnet yang mungkin ada di lingkungannya masing-masing. Jadi kalau nanti kamu punya magnet, boleh dicobakan ke berbagai benda yang ada di rumah. Nah, nanti tuliskan satu benda yang bersifat magnetis dan satu lagi yang tidak magnetis. Jawaban kuis ditulis di kolom komentar Classroom masing-masing. Sifat magnet berikutnya, jika kita mendekatkan dua buah magnet, kutub-kutub yang tidak senama, misalnya di gambar ini ada kutub selatan didekatkan dengan kutub utara magnet, maka kedua magnet ini akan saling tarik-menarik. Dan sebaliknya, jika kutub-kutub yang senama didekatkan, misalnya kutub utara, satu magnet didekatkan dengan kutub utara magnet yang lain, maka akan terjadi tolak-menolak. Sifat magnet yang berikut, magnet itu memiliki medan magnet. Medan magnet adalah daerah yang berada di sekitar magnet yang masih mendapat pengaruh gaya magnet. Besarnya medan magnet pada suatu magnet itu ditunjukkan oleh banyak atau sedikitnya garis gaya magnet yang terbentuk. Garis gaya magnet adalah garis-garis yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Pembahasan tentang medan magnet ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk sifat magnet yang terakhir pada pertemuan kali ini perhatikan dulu gambar. Sebenarnya bisa kita coba nanti di rumah masing-masing. Kamu siapkan satu buah magnet, kemudian ada benda tipisnya seperti buku, kemudian beberapa paper clips atau penjepit kertas. Ketika magnet kita geser, maka penjepit kertasnya juga akan ikut tergeser. Meskipun antara magnet dan penjepit kertas ada benda penghalang. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kekuatan gaya magnet dapat menembus benda yang tipis dan non-magnetis. Contoh benda tipis yang non-magnetis ini adalah kertas, kain, kayu, kemudian triplek, buku, dan karet. Karet misalnya yang tipis kayak sendal itu bisa dijadikan sebagai benda penghalangnya. Dan perlu Ananda ketahui, semakin tebal benda penghalang, maka kekuatan gaya magnet untuk menembus benda akan semakin berkurang. Nah, itulah sifat-sifat magnet yang perlu kita pahami. Sekarang kita lanjut ke materi berikut, yaitu pemanfaatan magnet. Sebenarnya tanpa kita sadari, banyak benda-benda yang ada di sekitar kita itu ternyata menggunakan magnet. Misalnya lemari es atau kulkas. Magnet pada lemari es berfungsi sebagai perekat antara pintu dengan bodi kulkas. Tujuannya biar pintunya tertutup rapat sehingga tidak terjadi aliran energi. Yang kedua, kompas. Kompas ini bermanfaat untuk menunjuk arah mata angin. Ternyata jarum kompas itu terbuat dari magnet. Jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan karena dipengaruhi oleh magnet bumi. Yang ketiga, dinamo sepeda. Di dalam dinamo sepeda ada magnet yang berbentuk magnet U dan magnet tabung atau silinder. Magnet dan kumparan kawat pada dinamo sepeda berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang nantinya dipakai untuk menyalakan lampu sepeda.
Yang keempat adalah ujung gunting, ujung obeng. Magnet pada ujung gunting berfungsi untuk memudahkan mengambil jarum-jarum atau paku-paku kecil. Selain 4 benda ini, magnet juga dimanfaatkan pada pengeras suara atau loudspeaker. Fungsi magnet pada loudspeaker adalah mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Bunyi timbul karena ada getaran. Getaran ini berasal dari vibrasi yang dihasilkan oleh kumparan akibat interaksi dengan medan magnet. Kemudian ada lagi benda yang menggunakan magnet, yaitu alat pengangkut besi tua. Alat pengangkut besi tua menggunakan prinsip elektromagnet yang dialiri arus listrik kuat untuk mengangkut besi tua. Alat ini juga digunakan untuk memisahkan besi dan baja dari benda-benda yang bukan logam, karena benda yang bukan logam tidak ditarik oleh magnet. Karena perkembangan teknologi, magnet juga dimanfaatkan pada bel listrik. Magnet di dalam bel listrik digunakan untuk menggerakkan pemukul lonceng sehingga menimbulkan suara. Kemudian magnet ternyata juga digunakan pada kartu ATM. Pita magnetik yang berwarna hitam di bagian belakang kartu berfungsi sebagai penyimpan data. Jadi kalau kita punya ATM, ada bagian belakangnya itu hitam, ya, itu merupakan pita yang terbuat dari magnet. Dan yang terakhir adalah kereta maglev. Maglev ini kepanjangannya magnetic levitation. Kereta maglev memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang, tidak menyentuh rel sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Kereta maglev juga memanfaatkan magnet sebagai pendorong. Jadi cara kerja dari kereta maglev ini dengan memperkecil gaya gesek dan memperbesar gaya dorong, sehingga kecepatannya sangat besar, bahkan sampai 600 km per jam. Dan kereta maglev ini baru ada di beberapa negara di dunia, misalnya Jerman, Perancis, Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Baik, demikianlah pembelajaran kita tentang magnet untuk pertemuan pertama di tema 5. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga mudah dipahami. Jangan lupa dipindahkan materi ini ke buku catatan tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.